Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Kartika Putri dari kelas Psikologi 2D dengan NIM akhir 164. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan fisik dan seksualitas masa dewasa awal. Yang pertama yaitu dewasa awal. Dewasa awal dimulai dari umur 19 hingga 35 tahun, masa transisi dari remaja ke dewasa. Sering juga disebut emerging adulthood. Menurut Arnett 2000, pada fase ini individu masih mengeksplorasi identitas, karir, dan hubungan sosial. Menurut Stanford 2021, fase ini sangat penting karena menjadi dasar bagi kehidupan di usia dewasa madya dan lanjut. Yang pertama, performa fisik di usia dewasa awal. Jadi, pada usia 19 hingga 26 tahun itu bisa dibilang sebagai usia golden age-nya tubuh kita. Di masa ini, fisik kita ada di puncaknya, stamina masih kuat, otot masih banget sama olahraga. Tetapi setelah usia 30, mulai deh kelihatan ada tanda-tanda penurunan, kekuatan otot berkurang dan metabolisme melambat. Dan ketahanan fisik juga tidak sekuat dulu. Kenapa bisa seperti itu? Karena seiring bertambahnya usia, sel-sel dalam tubuh kita mengalami penurunan regenerasi. Tapi tenang, kalau misalnya kita rutin olahraga dan makan sehat, penurunan ini bisa diperlambat. Seperti Malina dan Bonca tahun 1991. Lalu ada kesehatan umum. Nah, di usia dewasa awal, angka kematian bisa naik 2 kali lipat dibanding masa remaja. Karena di fase ini, orang mulai lebih bebas dan berani ambil risiko. Contohnya seperti menyetir ugal-ugalan, begadang, dan makan sembarangan, atau bahkan mencoba-coba alkohol dan narkoba. Laki-laki juga lebih berisiko dibanding perempuan. Karena secara biologis, hormon testosteron bikin laki-laki lebih impulsif dan agresif. Secara sosial, laki-laki sering terpapar budaya toxic masculinity yang bikin mereka lebih berani ambil resiko, misalnya balapan liar atau mabuk-mabukan. Dan kebiasaan buruk yang dibawa sejak remaja sering ke bawah hingga dewasa, menurut Haris dan kawan-kawan. Maka, kalau dari muda sudah suka menerapkan kebiasaan buruk, ya pas tua nanti bakal makin susah untuk hidup sehat. Yang selanjutnya ada kepuasan hidup dan kesehatan. Jika kita ingin hidup enak pas tua, kita harus mulai jaga kesehatan dari sekarang. Penelitian menunjukkan kalau kesehatan di usia 30 bisa nentuin kualitas hidup kita di usia 70. Kuncinya yaitu olahraga rutin, pola makan sehat, dan stop rokok dan alkohol. Menurut Grant, Wardley, dan Steptoe tahun 2009, orang yang udah terbiasa hidup sehat dari muda bakal lebih puas sama hidupnya nanti. Yang selanjutnya ada obesitas dan pola makan. Obesitas makin naik di seluruh dunia. Ini masalah serius karena bisa picu berbagai penyakit lain seperti hipertensi, diabetes, dan jantung. Yang menarik, depresi juga lebih sering terjadi pada perempuan obesitas dibanding laki-laki. Mengapa? Karena standar kecantikan yang gak realistis bikin cewek lebih insecure kalau berat badan naik. Perempuan lebih sering mengalami tekanan sosial buat harus lebih langsing, sementara laki-laki lebih santai soal berat badan. Menurut Balkau dan kawan-kawan, di 63 negara, 40% laki-laki dan 30% perempuan kelebihan berat badan, sementara 24% laki-laki dan 27% perempuan obesitas. Artinya bukan cuma masalah individu tapi masalah global. Selanjutnya, diet dan penurunan berat badan. Banyak orang yang diet tapi tetap gagal mempertahankan berat badannya karena kebanyakan diet ekstrim malah bikin metabolisme melambat. Setelah diet ketat, orang cenderung balas dendam dan makan banyak. Banyak orang cuma fokus untuk nurunin berat badan, bukan gaya hidup. Olahraga 30 menit sehari, makan teratur dan seimbang, timbang berat badan secara rutin adalah salah satu cara kombinasi diet sehat dan olahraga. Menurut Man dan kawan-kawan, banyak orang yang setelah diet malah beratnya naik lagi karena tidak konsisten. Jadi penting itu pola hidup, bukan sekedar angka di timbangan. Yang selanjutnya, olahraga secara teratur. Cuma 20% orang dewasa yang cukup olahraga, sisanya kebanyakan malas untuk berolahraga. Padahal olahraga itu bukan cuma bentuk badan tapi juga buat kesehatan mental. Strategi agar bisa konsisten olahraga yaitu kurangi waktu rebahan, catat progres latihan, dan jangan cari alasan. Menurut Sylvia dan kawan-kawan, olahraga bisa ningkatin konsep diri dan ngurangin kecemasan serta depresi. Jadi tidak ada ruginya untuk kita mulai bergerak. Kemudian adalah penyalahgunaan obat dan alkohol. Mahasiswa laki-laki lebih sering menyalahgunakan alkohol dan narkoba dibanding perempuan karena adanya faktor pergaulan, budaya maskulin, dan kurangnya kontrol diri. Dampak negatifnya yaitu nilai akademik menurun, resiko kecelakaan tinggi, dan perilaku seksual berisiko yang bisa berujung ke kehamilan yang tidak diinginkan atau penyakit menular. Alkoholisme juga karena kebiasaan, tapi juga karena faktor genetik dan lingkungan. Faktor yang bisa bikin orang berhenti mengonsumsi alkohol yaitu dukungan sosial dan pengalaman buruk. Pola perilaku seksual di masa dewasa awal. Di usia remaja akhir sampai dewasa awal, orang mulai eksplorasi soal hubungan dan seksualitas. Ada yang mencoba pacaran serius, ada yang sekedar coba-coba, dan ada juga yang masih clueless. Masa dewasa awal.
Survei ngasih gambaran tentang beberapa sering orang berhubungan seks. Yang pertama, sepertiga orang berhubungan seks 2 kali seminggu. Biasanya yang sudah menikah atau yang punya pasangan tetap. 1/3 beberapa kali dalam sebulan, bisa jadi pacaran tapi nggak terlalu sering ketemu atau prioritasnya bukan seks. 1/3 dari jarang banget atau nggak sama sekali, karena single, sibuk, atau memang tidak terlalu minat. Fakta yang lainnya adalah pasangan yang menikah lebih sering bercinta dibanding yang masih single. Yang kedua, mayoritas tetap konservatif dalam seks. Lalu ada tingkat perselingkuhan cukup rendah, cowok lebih sering mikirin seks dibanding cewek. Ada infeksi menular seksual atau IMS. Fakta yang perlu kita ketahui, IMS itu umum di kalangan dewasa muda. 1 dari 6 orang dewasa punya infeksi menular seksual. Jenis IMS yang sering ditemui ada bakteri, gonorrhea, silifis, chlamydia, virus, HIV, herpes genital, dan HPV. Statistik dan penyebab IMS tercatat ada 300.000 kasus per tahun, 1,1 juta kasus penularan setiap tahun. 1 dari 5 orang dewasa terinfeksi IMS. Penyebab utama dari penyebaran IMS yaitu seks tanpa kondom, gonta-ganti pasangan, kurangnya edukasi sosial, dan nggak cek kesehatan secara rutin. Jenis-jenis IMS seperti bakteri, gonorrhea, silifis, chlamydia, dan virus. Virus seperti HIV/AIDS, herpes genital, dan HPV kulit kelamin. Terus cara mencegah IMS yaitu tahu status kesehatan diri sendiri dan pasangan, rutin cek kesehatan sebelum aktif secara seksual, pakai kondom dengan benar, hindari gonta-ganti pasangan. Kemudian ada kekerasan dan pelecehan seksual. Pemerkosaan, hubungan seksual tanpa izin yang dilakukan dengan paksaan. Pelecehan seksual, perilaku tidak sopan secara seksual seperti komentar kotor atau sentuhan tanpa izin. Fakta di kampus, ada 3% mahasiswi mengalami pemerkosaan atau pencobaan perkosaan selama kuliah. 1 dari 10 mahasiswi pernah mengalami perkosaan seumur hidupnya, dan 9 dari 10 korban mengenal pelaku. Menurut pendapat ahli, pelecehan seksual sering terjadi di kampus dan di tempat kerja, dan kebanyakan korbannya adalah cewek. Faktor resiko kekerasan seksual. Korban lebih rentan kalau tinggal di kampus, belum menikah, sering mabuk, dan pernah jadi korban sebelumnya. Yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.